Selamat datang di Deep Scary. Oke, kali ini kita bakal bagiin cerita horor dari followers IG-nya si Raul, ya kan? Langsung aja kali ya kita cerita. Jadi dia cerita kayak gini. Jadi itu dulu rumah gua ada penunggunya dan gua nggak tahu dan belum ngeh kalau ada penunggunya. Terus udah mulai sekolah TK, ternyata penunggu rumah gua itu datang dan dia adanya pas di atas genteng rumah gua. Scary banget ini. Pas malam-malam gue dengar suara di genteng, kayak ada yang jalan di atas genteng, tapi suaranya itu kayak binatang monyet. Dan ternyata benar, penunggu rumah gue itu adalah siluman monyet. Asli, serem banget itu. Dan nggak tahu kenapa gue bisa ngomong langsung sama siluman itu, dan gue bilang sama dia, ngapain kamu di sini? Pergi sana, jangan kesini lagi. Ini itu rumah saya, bukan rumah kamu. Dan tiba-tiba siluman monyet itu marah sama gue, dan gue suruh bokap dan saudara gue naik ke atas genteng untuk kejar siluman itu. Dan saat mau dikejar, tiba-tiba siluman itu hilang, nggak tahu kemana sampai saat ini. Kalau rumah lo ada siluman monyet gitu, apa yang lo lakuin, Cok? Ya gue tangkep paling sih, gue gebukin. Berani emang lo? Enggak. Iya. Sama, gue juga takut anjir. Paling gue tidur pura-pura Dan merem. ini dia masih ada lagi nih ceritanya nih. Ayo lanjut lagi, guys. Mulai gue dewasa sampai sebesar ini, mulai lagi gue ngerasain hal-hal aneh di perumahan gue, khususnya di gang gue. Beberapa tahun yang lalu, pokoknya udah lama banget sih, di gang gue ini tiap malam setiap jam 12 ke atas, di antara depan rumah gue sama depan rumah tetangga gue, itu sering banget dengar suara orang jalan sambil nyapu dan Cringe parah berarti. sambil nyapu Scary. jalan nyapu. Maksudnya gini gue ulang lagi orang jalan sambil nyapu jalan pakai sapu lidi. Pas dilihat nggak ada orang sama sekali. Setelah bunyi itu, tiba-tiba nggak lama suara anak ayam. Suatu waktu gue tidur dan ada temen gue nginep di rumah gue. Udah mulai nggak percaya dengan hal-hal kayak gitu, karena gue pikir ya udahlah ya. Tapi semua itu beneran ada. Pas gue tidur, gue kebangun jam 1:30 atau 1:30-an, tiba-tiba persis banget di depan jendela kamar gue. Posisi kamar gue itu persis banget depan pintu masuk rumah dan menghadap jalan. Gue dengar, Si monyet. nggak tahu, itu gue juga nggak ngerti juga nih. Ini kan kata dia ada hal-hal aneh lagi nih di iniannya dia. Dan depan pintu masuk rumah menghadap, gue dengar suara orang nangis di depan jendela rumah gue ini, dan teman-teman gue dengar juga di situ. Gue nggak bisa ngapa-ngapain, gue keringet dingin, ketakutan, mau bangunin nyokap udah nggak bisa, kaku badan gue juga saking gue shocknya dan takut. Suaranya lumayan lama sih gue denger lah. Setelah itu gue mencoba untuk tidur lagi sampai besok paginya. Gue ceritain sama orang-orang rumah, dan ternyata orang rumah gue bilang memang udah beberapa hari itu memang ada suara anak ayam terus. Dan kejadian itu gue nggak pernah lagi yang namanya ngerasain hal-hal aneh lagi semenjak di rumah gue selalu ngadain ibadah rutin bareng setiap malam. Ini Mungkin kalau emang iya sih, jadi kayak gini nih, kalau misalkan kita pindah rumah nih, ya itu pasti rumah itu udah lama kosong dong ya. pasti ada Ya. penunggunya. Pasti ada, karena gimana sih ya, suatu rumah gitu yang udah lama nggak ditempatin. Pastiin. Dan makhluk-makhluk seperti itu lebih nyaman sama tempat yang nggak dihuni Yang gitu, nggak dihuni. apalagi jarang kayak di ngajiin gitu ya, ya. jarang ada doa-doa yang sekitar di rumah itu dah. Pasti Ya, itu kalau ada. misalnya ada apa kayak kalian nih baru pindah rumah nih, ya emang lebih baiknya sih itu kayak rumah kalian tuh kayak di ngajiin dulu lah rame-rame, kayak Doain. undang tetangga dulu segala macam, biar ya buat ngurang-ngurangin lah Buat kayak ngurang-ngurangin. yang penunggu jin-jin di rumah itu. Soalnya kan rumah ini udah lumayan kosong lah mungkin. Sebelum kalian nempatin juga pasti udah ada pendahulunya lah kalau di rumah-rumah itu. Ada Iya. yang baik, ada yang jahat, Iya. Tapi kebanyakan sih kalau emang dari rumah kosong itu banyak yang jahat banyak sih. yang jahat. Kalau kosong. Menurut pengalaman gue sih, cerita-cerita temen gue juga kayak gitu. Asli tadi gue merinding, Cok, denger cerita itu. Ya,
Gua sih kalau yang jadi- gue anehnya sih kayak maksudnya dari ini loh sedikit ada yang aneh sih, nggak tahu ini jin yang sama tapi jin bisa sih berubah dari wujud apapun sih bisa berubah sebenarnya. ya. Tapi dari misalnya enggak, maksud gue yang aneh tuh kayak ini dari monyet terus tiba-tiba ke orang nyapu. orang nyapu, Iya, iya benar. itu dia juga. Antara ini temennya atau ini satu jin doang. Iya, Pikir gak sih ayam? Kok ayam? iya Anak ada suara ayam ya. Gue juga gue kurang tahu sih tentang Kurang tahu. kayak suara anak ayam gitu segala macem lah. Tapi gue masih kurang pengetahuan nih. Mungkin kalian ada yang tahu siluman itu orang apa emang dia jin atau gimana sih? Itu apa orang yang punya ilmu hitam atau apa emang jin? Ya bisa komen nanti ya di bawah ya. Kasih apa? Kasih gue pencerahan lah. Gue masih pencerahan lah. kurang Kita masih paham baru lah. dunia-dunia kayak gitu. Oke, mungkin sekian aja kali cerita dari episode kali ini. Ya, kalau kalian ada cerita pengalaman horor bisa DM ke kita. Ya, atau enggak ntar kita taruh email kita di deskripsi. Nah, udah ya mungkin sekian aja. See you next time guys.